Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, berkat nikmat hidayah dan petunjuknya, alhamdulillah pada hari ini di bulan yang sangat mulia kita diberikan sehat wal afiah, taufik hidayah, sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melakukan amal-amal yang sangat mulia, yaitu menyambung tali silaturahim dan bersama-sama mempelajari syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan tentang tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kita beranjak setelah tidurnya Rasul SAW, kita membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW saat di kamar mandi atau masuk kamar mandi, dan bagaimana Rasul SAW ketika mandi hadas besar. Karena memang ini pekerjaan yang selalu ada pada kita, dan apa yang kita lakukan ternyata kita lihat nanti mandi hadas besar pun mengandung pahala yang cukup banyak kalau kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, adab saat di kamar mandi yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita lihat dari hadis-hadis yang ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Mundiri dan Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah." Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib? Satru, penutup atau sater, penghalang. Nah, ini sater. Jadi kalau ibu-ibu suka ada sholat di antara bapak-bapak suka ada hordengnya, itu namanya apa? Sater. Nah, itu dalam bahasa Arab sater. Sater antara pandangan jin dan auratnya Bani Adam, auratnya manusia, apabila masuk salah seorang di antara mereka ke dalam kamar mandi mengucapkan bismillah. Artinya apa? Kata para ulama, kita kalau masuk kamar mandi tidak mengucapkan bismillah, aurat kita diliatin sama jin. Iya, pas masuk kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi kalau kita baca nih, sebelum masuk bismillah, nggak boleh. Kalau sudah masuk tidak boleh. Kalau sudah masuk di dalam hati tidak boleh diucapkan. Jadi sebelum masuk kalau kita baca bismillah terus kita masuk, waktu buka aurat, jin tidak melihat aurat kita. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita buka aurat kita setelah baca bismillah, tertutup, nggak bisa melihat jin aurat kita. Tapi kalau kita masuk tanpa baca bismillah, dilihati oleh bangsa jin. Dan kita akan tahu ternyata ini adalah apa kabar dari Rasul di kamar mandi itu, maaf, banyak jin. Coba kita lihat hadis yang lain dari Anas bin Malik. Jadi standarnya kalau kita masuk kamar mandi mengucapkan apa? Bismillah, standarnya. Mungkin kalau orang sekarang bilang sudah tebelet ini, nggak bisa lama-lama, langsung bismillah, langsung masuk saja, aman. Tapi kalau kita punya waktu lagi, ada doa yang biasa dibaca Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, karena Nabi SAW idza dakhalal khala, Nabi SAW kalau masuk kamar mandi suka membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari khubuth dan khaba'ith. Ini hadis Bukhari Muslim, artinya hadis yang sahih. Apa itu khubus dan khaba'ith? Lihat kata para ulama, setan laki-laki dan wanita. Khubuth dan khaba'ith.
ternyata di dalam kamar mandi itu walaupun seindah apapun kamar mandi itu ternyata banyak makhluk yang namanya apa? Jin, setan, laki dan perempuan adanya di situ. Kenapa? Karena memang satu-satunya tempat yang tidak boleh disebut nama Allah di situ. Tidak ada tempat yang disebut nama Allah di sini, di kamar hatta di gereja kita boleh nyebut nama Allah. Tapi kalau di kamar mandi satu-satunya tempat yang tidak pernah disebut nama Allah. Maka disitulah sukanya apa? Jin, syaitan demen karena tidak pernah ada menyebut nama Allah di situ. Seandainya kita di dalam, maka kita tidak boleh mengucapkannya. Ini menunjukkan bahwa memang itu tempat kesukaannya. Oleh karena itu kata para ulama, kalau kita jatuh di tempat ini keselio, lecet mungkin kaki kita, jatuh di jalanan mungkin lecet keselio biasa. Tapi kalau jatuh di kamar mandi keselionya bukan keselio biasa. Ada sesuatu yang mesti apa? Diperhatikan karena memang tempat itu tempatnya jin. Kalau kata orang itu jatuhnya, ibu bapak boleh perhatikan, orang yang jatuh di kamar mandi beda dengan jatuh apa? Fulan semalam jatuh di mana? Di ruang tidur, paling benjol, beset mungkin yang lecet. Tapi jatuh di mana? Di kamar mandi. Wah, ini mesti hati-hati. Kamar mandi karena tempatnya makhluk. Makanya di sini kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam paling tidak jangan lupa menyebut bismillah. Syukur-syukur baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan khubuth dan khaba'ith. Seluruh ulama ahli hadis mengatakan khubuth dan khaba'ith adalah setan laki-laki dan wanita. Jadi ternyata tempatnya di situ. Oleh karena itu nanti kita akan lihat tidak boleh berlama-lama. Tidak boleh berlama-lama di kamar mandi. Rasulullah SAW sangat tidak suka. Makanya nanti kita lihat adab-adabnya. Inilah yang pertama. Jadi kadang-kadang kita masuk kamar mandi ngelihat karena kamar mandinya bagus, bersih, terus kita begitu saja padahal tidak boleh. Itu adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Ini yang pertama adab Rasulullah. Jadi tidak pernah Rasulullah masuk kamar mandi kecuali membaca bismillah atau ditambah dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di dalam riwayat yang lain, khubuth dan khaba'ith adalah sesuatu yang sifatnya buruk dan tidak diinginkan. Jadi khubuth wal khaba'ith itu ada yang menerjemahkan sesuatu yang buruk, entah binatang, jatuh, pokoknya sesuatu yang buruk. Kalau jatuh di tempat itu, jadi waktu kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kalau kita terjemahkan dari penjelasan ulama, ya Allah aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki dan perempuan atau sesuatu yang membahayakan saya kalau ada di dalam. Ini luar biasa, doa yang sederhana tapi luar biasa. Kalau perlu di depan kamar mandi ditulis ini doa biar kita ingat, tidak lupa, terutama juga untuk anak-anak kita. Ditulis di depan itu nggak apa-apa. Jadi sebelum masuk kita baca doa. Ini adalah sunnah Rasul. Dan bapak ibu ketika masuk membaca doa ini mendapatkan sunnah. Berarti masuknya ibu sudah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan saat keluar. Tentunya tadi saat masuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau keluar dari kamar mandi nggak panjang doanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza kharaja minal khala, Rasulullah SAW apabila keluar dari kamar mandi suka membaca ghufranak. Aja pendek sekali, ghufranak. Ghufranak itu artinya ampunanmu ya Allah. Ya waktu keluar hanya sebentar, ghufranak, ampunanmu ya Allah. Ini yang biasa dibaca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu ditanya para ulama menjelaskan kenapa Nabi baca ghufranak, ampunanmu ya Allah. Itu kata para ulama, ghufranak itu karena Nabi selama di kamar mandi tidak berzikir kepada Allah. Padahal di luar kamar mandi dalam kehidupan Nabi, dalam keadaan berdiri, duduk, tiduran, berzikir terus Rasulullah. Rasulullah tidak berzikir hanya satu tempat, yaitu di kamar mandi, karena merasa nggak berzikir kepada Allah saat beberapa lama di kamar mandi dia keluar mohon ampunan, ghufranak, ampunanmu ya Allah. Nah itulah yang biasa dibaca Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat keluar dari kamar mandi. Sangat singkat sekali, yaitu ghufranak, ampunanmu ya Allah. Kemudian
saat masuk Rasulullah SAW selalu mendahulukan kaki kiri. Ini sangat sederhana ya. Mungkin bahasa kita kanan kiri kan nggak terlalu pengaruh sepertinya. Tapi kalau kita perhatikan waktu masuk kamar mandi kiri dulu, berarti ibu bapak masuk kamar mandi itu lagi ibadah. Masuk kamar mandi itu dapat pahala dari Allah. Kenapa? Karena mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Aisyah yaitu kaki kiri dulu waktu masuknya. Nanti keluarnya baru kanan. Karena satu-satunya tempat yang buruk adalah kamar mandi. Kalau kita maaf, Ustadz kalau masuk ke rumah usahakan kanan. Kalau mau keluar kiri masuk. Tempat yang lain itu kita anggap baik kecuali tempat kamar mandi ini yang kita disuruh kiri dulu. Aisyah pernah bercerita dalam hadis Bukhari Muslim, kana nabiyyu yu'jibuhu tayammun. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suka itu melakukan yang kanan-kanan. Fi tanaulihi. Rasulullah SAW ketika menyisir kanan dulu. Rasulullah SAW kalau menyisir kanan baru kiri. Selalu yang kanan hatta nyisirnya. Wa tarajjulihi, memakai sendal kanan dulu. Bukanya kiri. Itu selalu Rasulullah SAW. Jadi selalu memakainya kanan dulu. Wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi, di dalam berwudu dan di dalam segala hal. Kecuali kata Aisyah di saat masuk kamar mandi kiri. Selebihnya semuanya yang kanan dulu. Jadi ketika kita pakai baju masukkan tangan kanan dulu baru kiri, dapat sunnah Rasulullah SAW. Waktu buka kiri dulu baru kanan, dapat sunnah. Jadi ternyata ibadah itu bukan hanya di sholat saja, di kamar mandi pun mengandung pahala yang cukup banyak kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan lupa membaca Bismillah, syukur-syukur ditambah a'udzu bismika Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian masuk dari kaki kiri lebih dulu. Kemudian tidak membuka baju kecuali di tempat buang hajatnya. Maksudnya buka bajunya saat masuk kamar mandi. Itu biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maaf, walaupun di dalam berkeluarga kecuali anak-anak ya. Kadang-kadang ada seorang atau di dalam rumah tangga bapak ibu terlalu bebas. Belum masuk sudah buka duluan, kelihatan sama, walaupun sama keluarganya sendiri, sama anaknya, tidak bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya dia tidak membuka bajunya kecuali setelah masuk kamar mandi baru dibuka semuanya. Ini kadang-kadang ada orang sudah buka duluan baru masuk kamar mandi, kelihatan orang. Ini tidak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Ibnu Umar pernah berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada hajatan la yarfa'u thawbahu hatta yadnu minal ard. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak buang hajat, ketika dia buang hajat tidak mengangkat bajunya kecuali sudah dekat dengan bumi. Maksudnya sudah mulai sangat-sangat tersembunyi. Kalau zaman dulu mau buang hajat itu masuk kan masih WC di bawah itu ya. Itu Rasulullah SAW sudah mau jongkok baru dia dia buka bajunya. Ini menunjukkan begitu Rasulullah SAW menjaga aurat walaupun di dalam rumahnya sendiri. Maka saat itu para ulama mengatakan berarti sunnahnya kita mau masuk kamar mandi, sudah masuk kamar mandi baru kita buka bajunya. Jangan sebelum masuk kamar mandi, kecuali tidak ada orang sama sekali. Tapi kalau di kamar kita masih ada anak, tetap aurat ibu, aurat bapak jangan sampai terbuka dengan anak-anak kita, walaupun kecuali anak-anak bayi. Tapi kalau anak yang sudah mulai umur 6 tahun, 7 tahun ke atas, aurat tetap tidak boleh dibuka, harus tetap terlindungi. Masuk dulu kamar mandi baru dibuka. Lain kalau anak-anak ini sebelum masuk kamar mandi dibuka masih kecil-kecil. Tapi yang sudah dewasa, sunnahnya Rasulullah SAW kalau sudah masuk kamar mandi baru dibuka bajunya. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat buang hajat, ini tentunya mandinya nanti kita saat buang hajat kecil atau buang hajat besar. Yang pertama di alam terbuka. Ketika di alam terbuka, misalkan kita sedang jalan-jalan, camping, mungkin di padang terbuka, di tempat terbuka, tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilu al-qiblata wala tastadbiruha. Apabila kalian buang hajat, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Bibaulin, baik dengan baul itu buang hajat kecil, wala ghaitin atau buang hajat besar. Walakin syarriku aw gharribu.
Jadi kalau ini kiblatnya ke sana, kalau mau buang hajat kecil atau besar, jangan menghadap ke arah kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang di dalam riwayat Imam Muslim. Atau membelakangi, menghadap ke sana tapi maaf, dubur kita ngadepnya ke kiblat, itu dilarang. Ini kalau di tempat terbuka. Nah, ini pendapat yang jumhur ya, walaupun ada yang mengatakan ini pendapat mau terbuka tertutup, tapi yang kita ambil adalah pendapat yang terbanyak. Tetapi bila di ruang tertutup lebih baik tidak menghadap kiblat, tapi kalau menghadap kiblat nggak jadi masalah. Nah, kita misalkan bikin rumah sendiri, nah kita buat WC-nya lebih bagus tidak apa? Tidak menghadap kiblat. Tapi kalau kita beli rumah sudah ada WC-nya, nggak perlu dibongkar karena tidak apa-apa. Nah, kalau kita bisa memilih, kita bisa balikan, kalau tidak jadi masalah. Di ruang tertutup lebih baik tidak menghadap kiblat. Hadisnya dari mana? Hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, raqitu ala baiti ukhti Hafsah. Aku dulu pernah naik rumah saudaraku, yaitu bibiku, siapa namanya Hafsah, yaitu adiknya Abdullah bin Umar. Katanya raqitu ala baiti ukhti, aku dulu pernah naik rumah saudaraku namanya Hafsah. Waktu aku naik, faraitu Rasulullah qaidan li hajatihi. Aku lihat Rasulullah buang hajat dalam keadaan qaidan, yaitu dia duduk mustaqbil Syam mustadbiral kiblah, menghadap ke arah Syam, membelakangi kiblat di rumahnya. Jadi waktu kata Abdullah bin Umar, waktu aku naik ke rumahnya Hafsah, aku lihat Nabi lagi buang hajat membelakangi kiblat. Ini kan di dalam rumah. Kan aku naik ke rumah Hafsah, berarti di rumah, berarti di ruangan. Ini menunjukkan bahwa kalau di dalam ruangan boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Seperti rumah-rumah kita itu diperbolehkan. Tapi kalau nanti kita sedang jalan-jalan, camping atau di tempat yang terbuka, perhatikan kiblat kemana, itu tidak boleh. Ustadz, ini kok Abdullah bin Umar melihat Rasulullah buang hajat, kok melihat? Nah, di sini kata-kata melihat bukan berarti Rasulullah telanjang terlihat oleh Abdullah bin Umar, bukan. Karena zaman dulu, maaf, WC-nya kan terbuka ya, kelihatan itu kalau ya kepala. Sekarang kan itu ruangan. Jangankan zaman dulu, di kampung juga masih banyak itu kalau kita ke Indonesia, orang bilik itu setengah itu kan kelihatan kepalanya, itu lagi di atas sawah itu lagi kelihatan kepalanya. Jadi itu bukan lagi zikir, itu lagi lagi buang hajat, kelihatan wajahnya. Jadi bukan kelihatan aurat Nabi, tidak. Karena aurat Nabi itu tidak pernah terbuka sejak sebelum jadi Nabi. Nabi Muhammad SAW dulu pernah waktu beliau usia baru umur 25 tahun, itu pernah terjadi Ka'bah, itu pernah terjadi perang Fijar namanya. Ada perang Fijar, batu yang digunakan untuk perang antar suku itu kena Ka'bah. Akhirnya Ka'bah hancur dan perlu direnovasi. Nabi ikut merenovasi sebelum jadi Nabi. Nabi sempat mengangkat batu membantu orang kafir Quraisy, maka bareng-bareng membangun renovasi Ka'bah. Rasulullah waktu ngangkat batu, itu batunya besar. Dia kebetulan berduaan dengan pamannya Nabi yang namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Akhirnya waktu mau bekerja, waktu mau angkat batu, kata Abbas, "Hei Muhammad, hei ponakanku," belum jadi Nabi waktu itu, "angkat bajumu." Gomisnya disuruh tinggikan, digulung biar bisa melangkah lebih lebih leluasa. Ini kalau baju panjang begini kan agak sedikit melangkahnya ribet, langkahnya agak kurang enak. Angkat. Nabi Muhammad ngangkat bajunya. Diangkat bajunya sampai pahanya terlihat, dengkul, lututnya terlihat sampai ke atas sedikit. Waktu mau diikat, terdengar suara kalimat yang mengatakan, "Ustur auratak," tutup auratmu. Nabi Muhammad melihat nggak ada tidak ada wujud yang bicara, tapi suara keluar, "Ustur auratak." Nabi kaget, langsung dilepas. Kata Rasulullah, "Sejak saat itu tidak pernah aku membuka auratku." Jadi sebelum jadi Nabi sudah tidak terbuka auratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang terjaga. Ini namanya di dalam ilmu mukjizat, ada mukjizat, karomah. Ini namanya irhasot. Irhasot itu kejadian aneh sebelum menjadi seorang nabi dan rasul. Itu namanya irhasot. Nabi punya irhasot, ada irhasotnya. Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Irhasotnya Nabi juga waktu umur 2 tahun dibelek dadanya di perkampungan Halimatus Sa'diyah oleh malaikat. Itu namanya irhasot. Kejadian aneh sebelum seseorang menjadi nabi dan rasul. Kalau sudah jadi nabi dan rasul disebut mukjizat. Kejadian aneh di luar nabi dan rasul disebut karomah. Ini untuk orang-orang soleh ada namanya karomah. Orang sekarang suka nyebut keramat. Nah itu karomah, itu sebenarnya sebutnya keramat. Nah intinya Nabi tidak pernah terbuka auratnya. Jadi Abdullah bin Umar ngelihat Nabi buang hajat bukan seluruh badannya, hanya kepalanya membelakangi kiblat. Nah, dari sini akhirnya jumhur ulama, saya katakan pendapat terbanyak. Karena nanti di luar sana mungkin ada ustadz yang bilang tidak boleh menghadap kiblat, mau di ruangan terbuka atau ruang tertutup dengan menggunakan dalil ini. Iya. Tapi juga jangan lupa pendapat terbanyak dari ulama ada yang membolehkan juga, hadisnya Bukhari dan Muslim sama-sama sahih. Jadi intinya kalau di ruang terbuka Nabi melarang untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi di ruangan tertutup lebih baik tidak menghadap kiblat. Tetapi kalau menghadap pun tidak mengapa karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Kemudian buang hajat kecil dalam keadaan jongkok atau duduk. Ini tentunya asal apa? Asal perintahnya. Lihat dikatakan dari Aisyah, "Man haddatsaka anna Rasulullah bala qa'iman fala tusaddiqhu." Siapa yang mengatakan Rasulullah kencing berdiri, jangan engkau percaya. Ma bala Rasulullah qa'iman mundu unzila alaihil Qur'an. Rasulullah SAW tidak pernah kencing berdiri sejak diturunkan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Ini dulu rumah Nabi WC-nya tidak seperti zaman apa? Sekarang WC-nya di bawah. Itu lain. Nah, ini intinya kalau kita bisa duduk sama berdiri, asalnya adalah duduk Rasulullah SAW atau jongkok. Tapi dalam keadaan tertentu, Hudzaifah pernah bercerita, "Anna nabiyya ata subata qaumin." Nabi dulu pernah mendatangi WC satu kaum. Kemudian fabala qaiman, Rasulullah berdiri kencingnya. Berarti ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, bahkan lebih sahih daripada hadis sebelumnya. Berarti di hadis ini kata Hudzaifah, Nabi pernah kencing berdiri. Akhirnya dari hadis ini para ulama mengatakan hukum asalnya yang bagus duduk, tapi ketika keadaan tidak memungkinkan maka tidak mengapa untuk berdiri. Subhanallah, kalau kita belajar hadis yang cukup banyak, akhirnya kita nggak sakit kencing batu, nahan kencing, berdiri semua, akhirnya nggak kencing sakit akhirnya dia, karena taunya hadisnya satu yang di atas saja. Nabi tidak pernah, padahal Rasulullah lihat waktu di rumah dia kencing duduk, waktu datang ke satu kaum dia berdiri, berarti lihat keadaan. Maka di sini hukum kencing berdiri kata para ulama yaitu bahwa melihat keadaan mana yang lebih aman dari najis. Nah, ketika kita lebih aman duduk, berdiri sama duduk sama-sama aman, duduk lebih afdol. Berdiri sama duduk lebih aman, berdiri lebih afdol. Maaf, terutama yang pakai celana ya. Kalau dia tidak dibuka lebih aman apa? Berdiri. Kalau dia duduk najis mesti kena apa? Najis. Saat itu hadis yang kedua kita pakai. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau dalam keadaan memilih duduk atau berdiri, Rasulullah duduk. Tapi dalam keadaan tertentu Rasulullah SAW pernah berdiri. Alhamdulillah. Jangan sampai kita pakai satu hadis belajarnya ini saja. Akhirnya datang kemana tidak ada tempat berdiri, di wastafel berdiri begitu, rubuh itu wastafel gara-gara dia digelandoti ya, untuk laki-laki. Tidak ikut Nabi, ya hadisnya satu, baca hadis yang banyak. Ternyata Rasulullah pernah. Bahkan ini hadis Sahih Bukhari. Alhamdulillah, inilah kebiasaan Nabi Muhammad SAW di rumahnya dalam keadaan bisa Rasulullah SAW lebih banyak duduknya. Tapi dalam keadaan tertentu Rasulullah pernah berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian saat beristinja, kalau bahasa istinja mungkin bahasa kita apa nih? Berbersih. Ya, saat kita habis buang hajat, istinja itu, berbersih itu dengan tangan kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dari hadis Abu Qatadah, la yumassikanna
ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wala yatamassah minal khala biyamini. Jangan salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, atau setelah buang hajat menyentuhnya dengan tangan kanan. Jadi yang nyiramnya dengan kanan, ini yang kiri yang megang. Itu yang dikatakan oleh riwayat Imam Muslim. Jadi beristinja dengan tangan kiri, baik hajat kecil atau hajat besar, sunnahnya Rasulullah SAW dengan tangan kiri. Nah, ini tentunya hal yang biasa dan ini sudah dilakukan Nabi. Kemarin kita melakukan istinja dengan tangan kiri, tapi kita hanya fitrah saja, biasa saja. Tapi saat ini kita melakukan ini karena sunnah. Rasulullah nyuruh, beda nilainya. Beda orang yang melakukan amalan sesuatu karena kebiasaan, yang satu karena ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, nilainya beda. Oleh karena itu Allah sampai mengatakan, hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Beda. Yang ini kenapa kok Anda istinjanya pakai tangan kiri? Enak aja. Sudah, bagus, normal, bagus. Tapi nggak ada pahalanya, enak. Yang ini kenapa Anda pakai tangan kiri? Sunnah Rasulullah, dapat itu. Istinjanya dapat pahala. Kenapa? Ilmu. Karena ilmu yang membedakan. Subhanallah, ini luar biasa. Inilah kita ingin menjadikan 24 jam menjadi ibadah. Ke kamar mandi menjadi ibadah, istinja pun menjadi ibadah. Beristinja dengan air itu lebih afdal, tetapi nanti tidak mengapa di luar dengan air. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah li ghaitin aw baulin. Sungguh kami telah dilarang untuk menghadap kiblat saat buang hajat kecil atau besar. Tadi ya, larangan ini di mana nih? Umum apa di tempat tertentu? Di tempat yaitu terbuka. Nah, apa di tempat umum? Karena biar kita mengerti. Karena nanti kalau kita tidak ngerti, nanti dibawakan hadis ini selesai. Nggak dibawakan tentang menghadap dalam ruangan, akhirnya kita bongkar semua visinya. Ini ngadep kiblat nih, bongkar semuanya. Nah ini kenapa? Karena bacanya hadis satu. Makanya kita lihat dari keterangan ulama. Kemudian au nastanjia bil yamin, atau beristinja dengan tangan kanan. Au anustanjia bi aqal min salati ahjar, atau sedikit kurang dari 3 batu. Maksudnya kalau kita disunahkan pertama dengan air. Kalau tidak ada air maka boleh. Zaman dulu batu, sekarang susah jadi batu. Yang ada apa? Tisu. Tapi di sini tisunya tidak boleh sedikit. Harus apa? Kalau batu 3 berarti harus betul-betul kering. 1 ambil buang. 1, 3 paling sedikit. Ini jangan 1 doang, ini masih apa? Masih najis. Maka ini harus apa? 3. Au nastanjia biraji'in au bi'adham, dan atau beristinja dengan kurang dari 3 butir batu, atau beristinja dengan kotoran hewan dan tulang. Ini tidak boleh. Yaitu dengan kotoran hewan. Zaman dulu Rasulullah SAW pernah buang hajat kecil. Kemudian dia minta kepada Abdullah bin Mas'ud, tolong carikan batu. Dapat Abdullah bin Mas'ud 3 batu, batu kecil. Dia pakai oleh Rasul. 1, 2, pas 1 lagi ternyata kotoran unta yang kering. Nah, ini kotoran dibuang sama Nabi Muhammad. Jangan, ini nggak boleh karena dia kering seperti batu, kata Rasul. Nah, ini kotoran tidak boleh untuk istinja. Itu jadi tidak boleh untuk istinja. Atau tulang, baik tulang daging sapi, tulang kambing, pokoknya tulang tidak boleh untuk apa? Istinja. Kenapa? Nanti kalau kita baca riwayat, rauth itu kotoran hewan atau tulang itu termasuk salah satu makanan jin. Jin itu nanti kalau kita belajar tentang alam jin, makannya adalah tulang. Tulang-tulang itu jadi makanan. Makanya orang, maaf, kalau ingin memelihara jin, memanggil jin, ada ruangan tertentu, tidak dimasukin apapun, kemudian ditaruh makanan 7 macam kayak sesajen, lebih cepat lagi ditaruh tulang. Tulang-tulang hewan, tulang apa sapi, taruh, itu cepat. Itu akan cepat, jinnya cepat datang apa jinnya. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil, sangat cepat. Makanya Rasulullah bilang jangan. Nanti dia tersinggung. Ya Allah, makanan saya untuk apa? Istinja nih. Akhirnya nanti kejinan orang itu. Tersinggung dia, tidak boleh. Ini roh juga begitu. Kotoran hewan juga tidak boleh. Nah ini termasuk, itu kata Rasulullah SAW, itu adalah makanan saudara kalian. Itu jin. Dan nanti kita akan lihat di dalam bab makanan ada pembahasan. Kalau kita baca bismillah
Bismillahirrahmanirrahim atau baca bismillah, makan, lalu ada tulang yang kita buang, itu dimakan dengan oleh jin, dagingnya banyak. Itu tulangnya mereka mengatakan ini enak karena tuh dagingnya seperti banyak. Kenapa disebut nama Allah? Ini untuk jin-jin yang Islam. Tapi kalau tidak disebut nama Allah, jinnya tulangnya enggak. Makanya waktu kita baca bismillah, waktu makan tulangnya dimakan jin, jin pun mendoakan kita, berterima kasih. Karena tulangnya itu merasa lebih enak dimakannya. Tuh subhanallah, hanya baca bismillah efeknya ke sana luar biasa. Nah, itulah jin dengan tulang. Jadi tidak boleh istinja, istijmar kalau bahasa kita, selain dengan air, tidak boleh dengan tulang atau tidak boleh dengan kotoran atau dengan makanan. Roti kering misalkan. Roti kering untuk istinja gitu. Enggak ada, darurat tidak boleh. Karena itu makanan manusia. Makanan jin enggak boleh, makanan manusia juga tidak boleh. Kue-kue yang sudah kering untuk istinja enggak boleh. Jadi harus apa? Batu, tisu kalau bahasa kita ini apa? Tisu, dan itu harus apa? Bersih, tidak boleh ada sisa. Kalau dulu batunya boleh 3 atau 1 boleh. 1, 2, 3 di sisi yang lain nih batu nih. Dan itu diperbolehkan dan harus kering, tidak boleh basah. Kalau batunya basah tidak bisa. Tisu basah nggak boleh, dia harus kering dulu. Tisu kering untuk apa? Istinja. Inilah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah setelah istinja mencuci tangan. Setelah beristinja, faghasala farjahu thumma dallaka yadahu bil ard aw bil haid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau habis istinja tangannya dicuci. Kita habis istinja dengan tisu selesai, cuci tangan. Itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini pekerjaan kita hari-hari. Tapi mungkin kemarin kita hanya melakukan itu hanya naluri biasa saja biar bersih. Tapi sekarang sudah ada apa? Ada masukan dalil-dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu kita lakukan, bayangkan kita sedang mengikuti Nabi Muhammad. Berarti kalau kita sedang mengikuti Nabi Muhammad, berarti kita sedang ibadah. Inilah hebatnya ilmu yang sederhana menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru apa? Mukaddimah tentang mandinya atau masuk Rasulullah SAW ke kamar mandi. Bagaimana nanti Nabi mandi hajat besarnya, bagaimana nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Masih ada beberapa menit untuk menunggu waktu maghrib. Kalau ada yang bertanya, fal tafadhol. Ini urusan ini mestinya banyak nih. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu hukumnya? Boleh apa tidak gitu? Pertanyaannya nah. Iya, ini Allahumma tahhir qalbi waktu kita beristinja itu memang dianjurkan oleh ulama untuk membacanya, tapi tetap di dalam apa? Di dalam hati. Karena saat kita berada di dalam kamar mandi. Jadi apapun bacaannya yang menyebut nama Allah saat di kamar mandi tidak boleh. Jadi bagaimana tadi bacaannya? Ada di dalam hati. Kalau di dalam hati nggak apa-apa. Bacaan Allahumma tahhir qalbi itu kalau bahasa kita waktu istinja, ya Allah bersihkanlah, sucikanlah hatiku dan sebagaimana Engkau sucikan dari najis-najis ini. Itu memang ada bacaan, silakan dibuat sama ulama, dianjurkan. Ini silakan. Tapi tetap tidak boleh apa? Berkeluar. Kalau nggak sengaja lain. Kadang-kadang kan ada orang pas duduk kepleset, astagfirullahaladzim. Itu kan ngomong apa? Jangan astagfirullah dulu nanti apa? Dia sadar istighfar di kamar mandi, istighfar lagi, jangan istighfar lagi nanti akhirnya istighfar terus di kamar mandi. Itu tidak apa-apa kalau terpleset. Itu memang orang yang membaca kalimat suci di tempat yang dilarang dengan tanpa sengaja tidak kena hukum. Nah, sangat bagus tadi, tapi tetap dibaca di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang bersuci tentang memakai tadi kan Ustadz bilang pakai batu. Nah, seandainya kalau pakai daun atau kayu, terus yang ketiganya dengan es salju gitu.
Nah, itu bagaimana Ustaz? Terus yang kedua pertanyaannya tentang isbal. Nah, itu menurut hadisnya bagaimana dan menurut Ustaz bagaimana? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau beristinja selain dengan air, boleh nggak misalkan kalau batu jelas, tisu yang kering jelas karena dia menyedot. Yang dengan daun atau dengan kayu. Kata para ulama, daun itu tidak boleh kecuali kering. Kalau basah dia tidak boleh karena dia mengandung air. Dia tidak akan menyerap air yang ada dari seni kita, tidak akan terserap. Tapi kalau dia kering bisa terserap. Tapi begitu juga kayu, kalau dia basah tidak boleh karena dia mengandung air. Tidak mungkin dia menyerap. Tapi kalau kering dia bisa menyerap, itu boleh. Kemudian benda-benda yang bisa menyerap air itu boleh. Yang penting kata ulama yang tadi bukan makanan. Yang kedua bukan benda suci yang dipegang oleh orang banyak. Uang misalkan, nggak boleh. Kita pakai dolar gitu, pakai rupiah, terus habis gitu nanti kita untuk bayar orang akhirnya megang, kita yang dosa, tidak boleh. Itu karena benda mulia ya, benda mulia di satu kaum yang berjalan di antara orang-orang tadi. Nah, ya, tapi kertas itu nggak dipegang, dibuang. Tapi kalau ini kan habis itu ditaruh dikasih ke orang. Nanti orang itu najis megangnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi benda-benda yang menyerap itu bisa. Dan dianjurkan tentunya yang ada pori-porinya. Ada pori-pori. Kalau kaca tidak boleh karena dia tidak ada pori-pori. Dia tidak menyedot, tidak menyerap, jadi tidak diperbolehkan. Jadi benda-benda yang umum saja boleh. Yang penting tadi bukan benda mulia, bukan makanan, dan bisa menyerap air atau bisa menyedot air yang najis tadi. Kemudian yang kedua masalah isbal. Nanti isbal ini ada bab pembahasan tentang pakaian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada bab kita pakaian Nabi. Nanti bagaimana sih pakaian Nabi itu? Apakah Nabi harus pakai begini yang sunnah? Nanti kita akan lihat. Karena kadang-kadang ada orang memahami Nabi harus pakai ini terus pakai imamah. Jadi kalau nggak pakai ini nggak dihitung apa? Nah, ini bagaimana sebenarnya? Terus isbal. Isbal ini maksudnya memakai celana atau gamis yang lebih dari mata kaki. Itu namanya isbal. Bagaimana hukumnya bagi laki-laki? Bagi perempuan tidak jadi masalah. Bagi laki-laki. Nanti secara singkat sebelum saya bahas ini, di babnya nanti kita akan lebih detail. Yaitu isbal ini ada dua pendapat. Yang pertama pendapat ulama yang tekstual. Kalau bahasa kita nasson, ada ulama yang tekstual mengatakan orang laki yang memakai celana lebih dari mata kakinya finnar, nanti akan masuk ke neraka katanya. Hadisnya dari mana? Hadis Sahih Muslim. Matahtal ka'bain finnar. Apa yang ada di bawah mata kaki neraka. Nah, ulama yang satu ini pegang ini hadis, sudah siapapun yang di bawah mata kaki neraka. Selesai. Ini pendapat yang pertama. Tapi nanti pendapat yang kedua, nah ini pendapat jumhur ya, pendapat yang terbanyak dari ulama, bahwa orang yang di bawah mata kaki celananya atau gomisnya atau kainnya, maka itu tidak terkena di dalam ancaman hadis kecuali karena ada sombong. Karena ada hadis begini, man jurra thawbahu khuyala, katanya manjurra thawbahu, siapa yang memanjangkan bajunya khuyala karena sombong, finnar, nanti akan ada di dalam neraka. Karena zaman dulu orang, zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dulu sebelum zaman Rasul, orang yang sombong-sombong itu bajunya apa? Wah, itu sampai kadang-kadang dipegangin sama hulu balangnya, dipegangin saking apa? Lebihnya. Nah, orang miskin dulu tinggi-tinggi. Jadi orang miskin dulu memang kainnya kurang, jadi tinggi-tinggi. Ya maaf, bukan meledek orang sekarang, bukan ya. Jadi orang dulu panjang itu karena memang sombong, miskin, ketahuan. Jadi kalau untuk menunjukkan kesombongannya dia apa? Dia turunin, dilebihkan kainnya. Orang pasti tahu ini orang kaya. Ini pasti pejabat, dengan jalannya pun beda. Itu ditunjukkan akhirnya Nabi bilang, man jurra thawbahu khuyala, siapa yang memanjangkan bajunya karena sombong, nanti di nerakanya Allah karena sombong. Itu karena tidak mungkin bapak ahli sholat, ibadah, sodako hanya karena celananya lebih neraka, gara-gara celananya lebih dari apa? Dari mata kaki neraka. Coba, saya pernah sampai ada orang yang bertanya sama saya, Ustadz logikanya mana? Urusan itu
Gara-gara celana hanya lebih dari mata kaki, orang ini sholatnya rajin, ibadah rajin, sedekah rajin, masa neraka? Padahal gara-gara celana saja. Memang kalau dipikir bingung kita. Tapi kalau niat sombong wajar. Nah, disinilah nanti kita akan jelaskan tentang baju. Bab tentang baju ini sangat penting. Bahkan saya dulu punya guru di Madinah Al-Munawwarah. Tentang celana itu saja masih diperselisihkan. Karena zaman Nabi celana itu nggak pernah dipakai. Yang ada adalah kain atau gamis. Berarti hadis-hadis tentang celana yang di bawah mata kaki tidak ada, yang ada kain. Berarti katanya kalau celana tidak apa-apa, kain baru dianjurkan lebih dari di atas bawah mata kaki. Di sini nggak boleh lebih dari mata kaki kalau kain. Tapi kalau celana tidak ada dalilnya. Nah, tambah lagi kan, tambah ruwet lagi kan akhirnya kan. Nah, intinya saya akan sampaikan nanti pendapat yang dua. Biar nanti kalau ketemu saudara kita yang memakai segini nggak jadi masalah. Jangan kita ejek, jangan kita ledek. Oh, Masya Allah, ini orang sudah biarin. Tapi ketika dia menyalahkan kita karena lebih dari mata kaki, kita pun punya dalil. Akhirnya kita jadi apa? Tidak berselisih. Sekarang maaf Ibu, Bapak, di Indonesia tidak sedikit yang saling menyesatkan gara-gara celana ini. Celana. Bahkan kalau kita ngajar kelihatan, dilihatin dulu celananya. Waduh, di bawah mata kaki. Mundur dia, tidak mau ikut ngaji. Karena ustadznya di bawah mata kaki katanya. Jadi yang jadi patokan kan itu sedih kita gara-gara bab itu. Coba kita pelajari semuanya. Insya Allah nanti kita akan lebih luas pandangan kita. Insya Allah lebih detail nanti di dalam bab pakaian. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu apa? Satu lagi. Ya. Ya. Siwak ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin wa fi riwayah inda kulli wudu'in. Kalaulah tidak menyulitkan bagi umatku akan aku perintahkan mereka untuk melakukan bersiwak sebelum saat berwudu dan saat sholat atau saat mau ngaji atau mau ibadah, itu disunahkan. Jadi siwak itu kapan disunahkan? Saat berwudu, saat mau mendirikan sholat, atau kata ulama saat apa? Mau baca Quran, siwak. Itu yang dianjurkan oleh para ulama. Enggak setiap saat. Jangan setiap saat di pinggir jalan, nunggu mobil bersiwak, enggak enak kelihatannya. Jangan. Iya, kurang bagus. Memang hanya di tempat-tempat apa? Ibadah saja. Wudu, mau sholat, mau baca Quran. Itu saja. Enggak setiap saat. Nanti akhirnya orang bingung makan kayu terus ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.